Bab 1176. Mulai hari ini, selama 14 hari ke depan, dia akan datang ke rumah sakit untuk infus setiap hari, dan dia harus memasukkan 5 atau 6 botol setiap hari. Nu buru-buru bertanya, "Dokter, dapatkah obat ini digunakan hari ini untuk menghentikan rasa gatal bagi saya?" Sejujurnya, aku sangat gatal sekarang. Ini sangat menjengkelkan. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gatal. Semakin banyak Anda menggaruk, semakin gatal. Dokter berkata, penyakit jenis ini sangat gatal. Awalnya ulcerasi, bernanah dan meradang, dan lesi berada di area sensitif. Pasti sangat gatal, tetapi Anda dapat yakin bahwa jika Anda diberi obat hari ini, gatal ini akan turun. Kemudian dokter berkata, mulai sekarang, Anda harus menghindari makanan laut, pedas, alkohol, dan merokok. Jika tidak, itu akan sangat memperburuk kondisi. Ketika Nuh mendengar ini, dia langsung berkata kepada dokter, "Dokter, saya makan lebih dari 10 atau 20 abalon pada siang hari, dan saya minum lebih dari setengah kilogram mautai. Tidak akan ada yang salah, kan?" Setelah mendengarkan dokter, dia langsung berkata dengan wajah lurus, "Kamu mau mati? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah hal-hal tentang rambut? Kamu masih makan makanan laut, kamu tidak bisa makan rumput laut, tahu?" Noah berkata dengan wajah sedih, "Hei, aku tidak tahu. Saya ingin tahu bahwa saya mengidap penyakit ini. Jika Anda memukul saya sampai mati, saya tidak berani makan atau minum." Dokter menghela nafas dan berkata, "Oke, tidak ada pengobatan hari ini. Kamu bisa kembali." Noah menjadi cemas dan berseru, "Mengapa dokter tidak bisa merawatnya hari ini? Saya hampir mati gatal. Kamu bisa memperlakukanku dengan cepat, atau aku pasti akan menggaruknya." Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda harus menyuntikkan banyak antibiotik untuk pengobatan penyakit ini. Tetapi bagaimana cara Anda menyuntikkan antibiotik saat Anda minum alkohol? Pernahkah Anda mendengar reaksi seperti disulfiram? Masuk dengan antibiotik cefalosporin di sini, dan segera jika bereaksi, itu akan membunuh Anda. Apakah Anda ingin gatal 1 hari ekstra, atau Anda ingin mati di sini hari ini?" Noah hampir menangis. "Anda tidak dapat menggunakan obat jika Anda gatal seperti burung ini, bukankah itu membunuh Anda sendiri?" Jadi dia memohon, "Dokter, berapa banyak Anda memberi saya obat anti gatal, kalau tidak saya tidak bisa mengatasinya." Dokter menghela nafas dan berkata, "Baiklah, izinkan saya meresepkan cairan pembersih untuk Anda. Anda dapat kembali dan menggunakannya terlebih dahulu, dan ini akan memiliki beberapa efek anti gatal." Setelah berbicara, dokter berkata lagi, "Ya, saya harus memberitahu Anda untuk tidak menggaruk, karena sudah rusak, dan akan lebih parah jika tergores. Nanah dan darah yang keluar mengandung banyak bakteri. Ini dapat menyebabkan area Anda yang terkena menyebar, dan situasinya menjadi semakin serius. Jika area pecah menjadi lebih besar dan lebih besar, infeksi serius dapat menyebabkan sepsis, yang juga dapat mengancam jiwa." Noah menyeka air mata dari matanya, "Ini kejahatan. Nah, bagaimana Anda bisa menghadapi hal seperti itu?" Dokter menghela nafas dengan emosi dan berkata, "Bagaimanapun, kita harus mulai dengan kebersihan pribadi, dan dalam aspek kehidupan itu, kita harus lebih memperhatikan untuk melindungi diri kita sendiri. Jangan pergi ke jalanan seperti itu untuk mencari bunga." Noah tidak tahu kenapa dia terkena penyakit itu, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, "Terima kasih dokter, saya tahu." Dokter itu bersenandung, dan kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, menurutku kamu harus menikah pada usia kamu?" Nuh mengangguk. Dokter melihatnya mengangguk dan mengaku, dan berkata, "Kamu harus membawa kekasihmu ke rumah sakit untuk diperiksa. Penyakit ini sangat menular. Jika Anda direkrut dari luar, kekasih Anda akan mudah tertular saat Anda pulang." Nuh lebih tidak nyaman daripada kematian saat ini, dan amarahnya melanda langit. "Saya menginfeksi dia? Sial, ini semua infeksinya. Ini DMN BTCH. Aku harus membunuhnya saat aku kembali." Bab 1177. Noah berusaha menahan rasa gatal tersebut, dan saat ia bergegas pulang, Horiah sedang memasak makan malam. Melihat bahwa Noah suka makan abalon yang dibuat sendiri pada siang hari, dia siap untuk terus menyenangkannya, maka pada sore harinya ketika Noah pergi bersama Lady Wilson, dia pergi ke pasar sayur lagi. Kali ini, dia membelikan raja kepiting besar untuk Nuh.
Kepiting raja itu besar dan enak, dan itu favorit Noh. Dan kepiting raja ini tidak murah. Dia membeli yang besar, yang harganya lebih dari 2.000. Awalnya, Horiah tidak punya uang, jadi dia memberikan semua uang itu kepada Lady Wilson, tetapi dia punya ide dan mencuri mesin masak impor kelas atas dari dapur. Ngomong-ngomong, dia memesan 2 botol Moutai dari gudang anggur bawah tanah dan mengeluarkannya. Dijual seharga 20,000. Horiah berencana agar sisa uang tidak akan dilaporkan ke Lady Wilson, dan dia akan menyimpannya untuk dibawa ke rumah sakit untuk aborsi besok, dan mengobati penyakit kelaminnya. Ketika Lady Wilson pulang, dia tidak peduli untuk menyelesaikan akunnya dengan Horiah. Dia membeli banyak disinfektan di jalan. Ketika dia sampai di rumah, dia kembali ke kamarnya dan mulai memberikan desinfeksi dan sterilisasi pada kamar, koridor, kamar mandi dan terasnya. Setelah menerima laporan inspeksi Noah dan mengkonfirmasikan bahwa dia tidak mengidap AIDS, Lady Wilson masih merasa tidak nyaman, jadi dia menyeka semua tempat yang bisa dia sentuh dengan alkohol. Noah memasuki pintu dengan wajah hitam saat ini. Begitu memasuki pintu, dia mencium bau amis dan kepiting segar. Dia bertanya-tanya, Horiah keluar dari dapur dengan memakai celemek dan berkata sambil tersenyum, "Oh, suamiku, kamu sudah kembali? Aku mengukus kepiting raja favoritmu, kamu ingin makan lebih banyak malam ini. Jika Anda suka minum, minumlah setengah botol Moutai untuk melembabkannya." Noh sudah setengah mati, tetapi ketika dia mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir meledak. Pada siang hari, Anda wanita bau menipu saya. Di malam hari, Anda masih ingin makan seafood dan minum minuman keras? Ngomong-ngomong, saya belum menghitung fakta bahwa Anda menginfeksi saya dengan suatu penyakit. Memikirkan hal ini, Noh segera bergegas ke depan, menampar wajah Horiah, dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Sebelum Horiah sempat bereaksi, Noh menungganginya dengan marah dan membungkuk ke kiri dan ke kanan. Tamparan itu hampir seolah-olah dia tidak membutuhkan uang, dan dia ditampar sampai mati. Horiah dipukuli dan dibentak, dan seluruh villa itu seperti peternakan babi. Harold dan Wendy bergegas keluar dari kamar masing-masing, dan ketika mereka melihat orang tua mereka bertengkar lagi, mereka bergegas maju. Harold tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ayah, ada apa denganmu? Apakah Anda tidak berpisah dari ibu? Kenapa kamu bertengkar lagi?" "Ya, ayah." Wendy juga buru-buru berkata, "MRU secara khusus menjelaskan bahwa kalian berdua tidak boleh bertarung satu sama lain, bagaimana jika dia menyalahkannya?" Noh membanting wajah Horiah dengan tinju, dan berkata dengan marah, "Aku akan pergi ke nenekku, bahkan jika dia adalah Raja Surga hari ini, dia tidak bisa menghentikanku untuk memukulinya." Saat dia berkata, dia memarahi dengan marah, "Dasar pelacur yang tidak tahu malu, kamu menulari saya dengan suatu penyakit, dan kamu dengan sengaja membuat makanan laut untuk saya. Maksud kamu apa? Kamu ingin membunuhku? Anda memberikannya kepada saya. Dengan begitu banyak topi hijau, aku bahkan belum menghitungnya, jadi kamu berani menamparku lagi." Mendengar itu, Horiah langsung tercengang. Dia menangis dan berkata, "Suamiku, aku benar-benar tidak tahu, kamu sakit. Jika saya tahu, jika Anda membunuh saya tidak bisa membuat makanan laut untuk Anda." Sambil memompanya, Noah mengutuk dengan gigi terkatup, "Kamu masih berpura-pura kepadaku bahwa kamu sendiri tidak sakit, tidakkah kamu tahu itu sendiri?" Horiah berseru, "Aku memang sakit, tapi aku tidak menyangka bisa menularkanmu. Bagaimanapun, kami hanya berada di sana sekali sejak saya kembali. Sejak itu, setiap kali Anda mencoba S3X dengan saya, apakah saya tidak menolak Anda setiap kali? Saya berbohong kepada Anda, bersikeras melakukan sesuatu dengan saya juga menemukan segala macam alasan untuk menolak, mengapa? Bukankah itu hanya karena aku takut menginfeksimu?" Noah menampar lagi dan berteriak, "Kamu FC menginfeksi saya, tidak tahu?" Harold dan Wendy hampir pingsan dengan sangat memalukan. Mendengarkan ini, ibu telah menulari ayah dengan penyakit kelamin. Dari mana datangnya penyakit kelamin ini? Tentu saja mereka berdua tahu betul. PMS harus berasal dari sumber yang sama dengan anak di perut ibunya. Bab 1178. Harold, orang yang tidak tahu malu, merasa panas di wajahnya saat ini. "Menurutmu apa ini?" Wendy juga sangat tidak berdaya, saat ini dia tidak tahu apakah sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung. Benar-benar tragedi kemanusiaan.
Nuh mencengkeram kepala Horiah dan memukulinya selama lebih dari 10 menit, sampai Horiah dipukul hingga pingsan, lalu berhenti kehabisan napas. Horiah saat ini sudah koma. Nyonya Wilson tua baru saja mensterilkan seluruh ruangan. Dia berjalan ke bawah dan melihat adegan berikut. Dia segera berkata kepada Nuh, bagaimana Anda bisa memukulinya sampai mati? Noah berkata dengan sedih, Bu, wanita bau ini telah menipu saya dengan sangat buruk. Aku belum bisa mengalahkannya. Nyonya Wilson tua mengeluh, kamu bisa mengajarinya untuk mendapatkannya, bagaimana kamu bisa berjuang begitu keras? Bagaimana jika Tuan Wu mengetahui dan menyalahkan Anda? Bagaimana jika Tuan Wu merasa bahwa keluarga kami tidak berharga? Kamu bukan. Apakah Anda bercanda tentang masa depan dan masa depan seluruh keluarga Anda? Harold tiba-tiba mengerti saat ini dan berseru, ya, ayah, jika Tuan Wu tahu, apa yang bisa kita lakukan? Jika dia marah, dia mungkin menarik semua uang dari villa dan investasi di grup Wilson kami. Saat itu kita harus hidup di jalanan lagi. Ekspresi Noah menjadi hitam dan putih, dan dia berkata dengan depresi, oke, panggil ambulans dulu dan bawa dia ke rumah sakit. Bukankah wanita bau ini akan punya bayi? Kali ini kebetulan bersama. Horiah dilarikan ke rumah sakit semalam, di mana dia diselamatkan sebelum dia pulih. Setelah Ragnar mendengar asistennya melaporkan kejadian ini, tubuhnya gemetar. Keluarga ini, saya telah melihatnya, keluarga paling kotor, paling menjijikkan, dan paling bodoh di dunia. 5 orang memperbarui batas bawah mereka setiap saat. Dia bahkan merasa sedih bahwa dia telah menggunakan semua taktik untuk menghadapi Charlie sekarang. Tidak peduli itu keluarga Wilson yang lebih rendah, atau 8 Raja Surgawi Naga dan Phoenix di antara orang-orang, tampaknya tidak ada ancaman bagi Charlie. Bahkan 8 Raja Surgawi tidak sebaik keluarga Wilson. Setidaknya anggota keluarga Wilson masih hidup, tetapi ketika 8 Raja Surgawi pergi, mereka semua mati. Sekarang keluarga Wu telah kehilangan 8 Raja Surgawi, yang dapat digambarkan sebagai masalah internal dan eksternal. Ditambah dengan pengaruh reputasi sebelumnya, saham Wu terus jatuh. Sekarang nilai pasar mereka telah menghemat lebih dari 200 miliar, terus turun hingga kurang dari 100 miliar. Keluarga Wu sekarang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Song dalam hal kekuatan. Apalagi keluarga Wu sudah dipastikan bukan lagi keluarga pertama di wilayah tersebut. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan keluar dari urutan keluarga baris pertama. Pada saat itu, keluarga Wu benar-benar terburu-buru dan tidak pernah bisa bangun lagi. Roger juga sangat tertekan. Dia sangat menyukai Warnia, dan mengira Warnia akan menjadi pendaki yang hebat jika dia menikah dengannya. Tapi sekarang tampaknya jika Warnia menikahinya, itu adalah pendakian tertingginya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ragnar, ayah, menurutmu apakah ada harapan untuk urusanku dengan Warnia? Bab 1179. Mendengar pertanyaan putranya, Ragnar merasa campur aduk. Belum lama ini, ia mengira putranya bisa melihat Warnia, itulah kemuliaan keluarga Song. Tetapi sekarang, dia merasa dalam hatinya bahwa Warnia tidak dapat memiliki pandangan yang baik tentang putranya. Keluarga Wu saat ini tidak hanya menyusut dengan serius, tetapi yang lebih penting, reputasinya telah hancur total. Selain itu, 8 Raja Surgawi meninggal di Gunung Changbai karena alasan yang tidak diketahui. Bagaimana keluarga Wu dibandingkan dengan keluarga Song sekarang? Jadi dia tidak punya harapan sama sekali sekarang bahwa dia bisa menikahkan Warnia ke rumahnya sebagai menantu perempuan. Sayang sekali putranya, dan dia sepertinya masih sedikit tidak menyadarinya. Ketika keluarga Wu berada di masa jayanya, orang-orang tidak setuju, apalagi sekarang. Pikirkan baik-baik. Tidak hanya anak ini tidak sadar diri, dia juga kurang kontrol dan pemahaman tentang situasi. Tampaknya Tuan Tua benar, keluarga Wu benar-benar lebih rendah dari satu generasi. Sekarang keluarga Wu ada di tangannya sendiri dan telah menyusut setengahnya. Jika itu diteruskan ke putranya di masa depan, itu mungkin menjadi keluarga kelas 3. Jadi dia memberitahu Roger, ini bukan waktunya untuk berurusan dengan cinta anak-anak. Pertama-tama, mari kita cari cara agar keluarga Wu mengatasi kesulitan ini. Setelah keluarga Wu lega, kita dapat terus mendiskusikan pernikahan dengan keluarga Song. Roger mengangguk dan menghela napas, jika kita bisa terikat dengan keluarga Song, maka hidup kita akan lebih baik. Ragnar menghela nafas, mengira putranya akan benar-benar memikirkan sesuatu.
Tidak ada orang lain yang mau bermain dengan Anda saat Anda cantik, apalagi saat Anda dalam masalah. Tetapi dia tidak memberitahu putranya ini, karena keluarganya sudah terlihat seperti ini, dia tidak ingin terus menyurutkan kepercayaan dan antusiasmenya. Faktanya, disinilah Ragnar lebih rendah dari tuan tua. Dengan kata lain, ini adalah kunci dari generasi keluarga Wu yang lebih lemah. Ketika penatua Wu keluar untuk memasuki dunia sendirian, dia harus menghadapi semuanya sendiri dan membawa semuanya sendiri. Tetapi setelah dia bekerja keras untuk karir, dia mulai merasa kasihan pada putranya, dan merasakan banyak penderitaan yang tidak perlu, jadi wajar saja jika putranya tidak perlu mencicipinya. Dia memiliki dasar yang kuat yang telah dia siapkan untuknya. Tetapi kuncinya adalah bahwa generasi pengusaha yang lebih tua, alasan mengapa mereka begitu hebat, adalah karena mereka terlalu pandai menanggung kesulitan. Bagi orang-orang seperti Tuan Wu, itu benar-benar berguling-guling di rawa, dan harimau menyambar makanan. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengembangkan kemampuan hebat sejati seseorang. Sayang sekali ketika Ragnar tiba, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dalam ujian seperti itu. Oleh generasi Roger, dia bahkan tidak tahu apa yang dideritanya. Setelah Charlie kembali, dia menjalani kehidupan yang damai lagi. Namun, dia selalu berpikir untuk melakukan pekerjaan yang baik di bisnis farmasi, jadi dia menelepon putra Mei Qing, Paul, dan Paul mengunjungi kembali WS Pharmaceuticals. WS Pharmaceuticals adalah salah satu perusahaan obat paten Cina teratas di Aurous Hill, dan telah mengembangkan banyak obat paten Cina yang laku di seluruh negeri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, obat paten Cina telah menurun di seluruh negeri, dan obat kampo yang diwakili oleh Jepang dan Korea Selatan secara bertahap menjadi obat utama. Apakah itu obat paten Cina atau obat kampo? Inti sebenarnya adalah obat tradisional klasik peninggalan nenek moyang Cina. Charlie memiliki banyak resep yang sangat kuat. Pertama-tama, itu bahkan mungkin menyebabkan gempa bumi besar, jadi dia tidak siap untuk mengejutkan dunia. Dia baru saja menyiapkan beberapa resep klasik untuk menangani penyakit sehari-hari, dan membiarkan WS Pharmaceuticals membuat beberapa obat terlaris. Bab 1180. Tapi sebelum memberikan resep kepada Liang, sahamnya harus diganti. Resep-resep ini benar-benar tak ternilai harganya, dan satu resep mungkin dapat menukar beberapa atau bahkan selusin kekayaan farmasi Wei. Begitu Paul menerima panggilannya, dia mendengar bahwa dia meminta bantuannya, dan dia tidak menanyakan apa itu, jadi dia segera setuju. Keduanya bertemu keesokan paginya di Thomson. Yakub tahu bahwa dia akan bertemu dengan Paul, dan hatinya langsung gatal. Sejak Elaine kembali belakangan ini, dia selalu ingin melihat Mei Qing, tetapi dia tidak pernah berani melihatnya. Karena dia takut Elaine akan tahu bahwa Mei Qing kembali ke Tiongkok, keterampilan rubah betina itu meledak, dan kemudian akan keluar untuk merepotkan Mei Qing. Jadi setelah dia tahu bahwa Charlie akan menemui Paul, dia bertanya secara pribadi, "Menantu yang baik, kali ini kamu akan pergi dengan Paul untuk suatu keperluan, apakah kamu akan pergi ke Bibi?" Charlie tersenyum tak berdaya dan berkata, "Tentu saja Bibi tidak akan ada di sana, Ayah, jika kamu ingin melihat Bibi, tanyakan sendiri padanya." Jacob berkata dengan canggung, "Aku tidak berani." Charlie menghela napas dan berkata, "Kalau begitu aku tidak bisa menahan." Jacob memohon, "Menantu yang baik, tidak bisakah kamu menemukan kesempatan untuk membentuk permainan dan membiarkan aku bertemu Bibi Mu?" Charlie berkata, "Bisa saja, tapi aku takut seseorang akan marah saat mereka tahu." Jacob buru-buru berkata, "Jangan katakan padanya untuk tidak melakukannya." Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Bahkan jika kamu tidak memberitahunya tentang hal semacam ini untuk sementara waktu, dia akan mengetahuinya cepat atau lambat, dan dia pasti akan sangat marah jika dia tahu bahwa kita melakukan hal-hal ini di belakang punggungnya." Saat dia berbicara, ponsel Charlie berdering, itu panggilan Paul. Dia hanya ingin menyingkirkan tuan tua yang cerewet, jadi dia buru-buru berkata kepadanya, "Ayah, aku belum memberitahumu, Paul sudah datang menjemputku. Aku harus pergi sekarang." Setelah berbicara, Charlie bergegas keluar tanpa menunggu dia berbicara. Ketika dia tiba di luar pintu masuk utama Thomson, Paul sudah mengendarai Rolls-Royce-nya dan sedang menunggu di sini. Melihat Charlie keluar, dia buru-buru melambai padanya, dan berkata dengan hormat, "Mr. Wade, saya di sini." Charlie mengangguk, berjalan ke depan, membuka pintu mobil dan duduk. Paul mengenakan jas dan dasi yang sangat formal hari ini.
Saya bisa lihat setelannya masih sangat bagus, harus disesuaikan dengan beberapa merek besar atau penjahit kelas atas. Paul bertanya pada Charlie, Wade, kerja sama apa yang mereka miliki dengan Anda di WS Pharmacy hari ini? Charlie berkata, WS Pharmaceuticals akan mentransfer 80% saham kepada saya. Saya ingin Anda menjadi penasihat hukum saya untuk membantu saya menyelesaikan semua kontrak dan prosedur hukum. Paul kaget saat mendengar ini. Dia telah mendengar tentang farmasi Way. Meskipun perusahaan ini tidak termasuk dalam 500 besar negara, setidaknya merupakan perusahaan besar dengan nilai pasar beberapa miliar. Apakah Charlie akan mengakuisisi 80% saham perusahaan? Jadi dia bertanya pada Charlie, Wade, berapa harga beli 80% saham Anda? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperoleh 80% saham, tapi saya ingin memberi mereka resep. Ah, bukankah biayanya sepeser pun, buat resep saja? Paul merasa luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan farmasi bernilai miliaran dolar. Charlie tidak memberi orang sepeser pun, dan mengambil 80% saham orang lain berdasarkan resep. Ini terlalu mengagumkan. Resep macam apa yang dibutuhkan untuk menjadi sangat berharga? Iya. Charlie mengangguk dan berkata, percayalah, resep saya lebih berharga daripada pabrik farmasi mereka.